pagi ini lanjutannya nih, yaitu abis taraweh urutan sholat sunnah yang paling utama adalah sholat duha. Bapak Ibu, pagi ini kita ngaji tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat sunat yang waktunya adalah dalam bahasa Arab disebut waktu duha. Waktu duha, habis subuh tuh duha namanya. Waktu tuh. Ini disebut sholat duha. Jadi sholat duha itu kalau ditanya sholat sunat yang dikerjakan di waktu duha. Kalau kita nggak punya nih waktu duha nih sebutannya, begitu. Kita pagi aja bahasa kita, gitu. Bahasanya. Sholat duha, saudara, ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat Rasulullah yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Tsumma duha, kemudian salat duha, rak'atani, yaitu jumlahnya 2 rakaat, ila samanin, sampai 8 rakaat. Wa yusallimu min kulli rak'ataini, dan mengucapkan salam ia dari tiap-tiap 2 rakaat. Ba'da irtifa'i syamsi, waktunya sesudah naiknya matahari setombak, ilal istiwa'i, sampai waktu istiwa, matahari tegak lurus di tengah-tengah langit. Wa ta'khiruha ila rub'in nahari afdalu, adapun menunda sholat duha sampai 1/4 siang, afdalu, yaitu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Segini, enggak banyak-banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan ini, kajian kita masih membahas tentang sholat sunnah dengan urutan-urutan ketinggian ganjarannya.
Sudahlah kita bedah bahwa yang paling tinggi daripada solat sunnah itu adalah solat witir. Itu yang paling gede, ganjarannya enggak lawan sama apa aja. Yang keduanya adalah solat rawatib. Solat rawatib berurutan. Rawatib tuh artinya abis witir tuh yang paling tinggi biar gampang qobliyah subuh, yakni solat sunnah fajar. Qobliyah subuh. Kemudian habis qobliyah subuh adalah qobliyah duhur atau qobliyah Jumat, hari Jumat. Urutannya tuh ganjarannya. Kemudian ba'diyah duhur atau ba'diyah Jumat. Ini ganjarannya. Kemudian ba'diyah maghrib. Kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya. Kemudian qabliyah maghrib, qabliyah asar, dan qabliyah isya. Tuh urutannya tuh. Itu rawatib disingkatnya. Tapi rawatib ini enggak sama juga ganjarannya. Enggak sama. Ibarat sekolah nih, walaupun sama-sama sekolah tuh SMA, kampus tuh sama-sama kampus, tapi bayarannya beda-beda. Gitu. Ganjarannya nih beda-beda gitu. Ada yang gede, tapi cuman kita lagi nerangin beda-bedanya aja, itu lain kampus sekolah itu. Habis rawatib tuh ganjaran yang gede adalah sholat tarawih. Kita udah kemarin Ramadan, moga diterima tarawih kita. Nah, pagi ini lanjutannya nih, yaitu habis tarawih, urutan sholat sunnah yang paling utama adalah sholat duha. Bapak Ibu, pagi ini kita ngaji tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat sunat yang waktunya adalah dalam bahasa Arab disebut waktu duha. Waktu duha, habis subuh tuh duha namanya. Waktu tuh. Ini disebut sholat duha. Jadi sholat duha tuh kalau ditanya sholat sunat yang dikerjakan di waktu duha. Kalau kita nggak punya nih waktu duha nih sebutannya, begitu. Kita pagi aja bahasa kita, gitu. Bahasanya. Sholat duha, saudara, ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat Rasulullah yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha. Salat duha Rasulullah banyak hadisnya.
Adapun bila mana ada orang bilang salat duha tidak dikerjakan oleh Rasulullah, menurut istrinya Rasulullah Aisyah itu keliru. Keliru memahami. Hadisnya benar. Pemahamannya yang keliru. Ada muridnya Siti Aisyah datang sama beliau. Dia bilang, "Guru, Bunyai, ajarinlah saya salat duhanya Rasulullah. Ajarin saya salat duhanya Rasulullah." Maka Siti Aisyah menjawab, karena sahabat itu jujur semua, "Wallahi ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni sallaituha." Demi Allah, saya belum pernah melihat Rasulullah salat duha. Kalau saya sih salat duha. Kata Siti Aisyah, demi Allah, saya belum pernah ngelihat Rasulullah salat duha. Jadi maknanya apa artinya? Rasulullah enggak pernah? Bukan. Saya enggak pernah ngelihat. Bukan enggak pernah ngelihat tuh Rasulullah enggak ngerjain. Bukan. Enggak ngelihat. Kata Aisyah, saya enggak pernah ngelihat Rasulullah salat duha. Kalau saya salat duha. Ini biar enggak salah paham, ada perkataan sebelumnya. Nyai, tadi kan saya udah terangin tuh. Nyai, ajarin saya salat duhanya Rasulullah. Begitu. Dijawab, saya belum pernah ngelihat Rasulullah salat duha. Jadi Rasulullah itu salat duha enggak? Hah? Salat. Jadi maksudnya Siti Aisyah apa? Ngelihat, karena muridnya minta bagaimana Nabi salat duha dari takbirnya sampai salam. Gua ora pernah ngelihat. Jadi gua ora bisa cerita malu. Masalahnya Nabi salat duhanya di masjid. Saya di rumah. Saya enggak tahu. Kalau ditanya begitu mah sahabat tuh jujur. Kalau enggak tahu, enggak mau ngarang-ngarang. Begitu. Makanya dia lanjutin, kalau sholat duha saya, gua mau ajarin nih. Begitu. Tapi kalau lu nuntut sholat duhanya Rasulullah, sayanya belum lihat. Begitu. Jadi Siti Aisyah ngomong begitu tuh namanya kejujuran sahabat. Ketika diminta bagaimana, wah kalau nggak tahu dia bilang nggak tahu. Begitu. Karena Nabi istrinya bukan Siti Aisyah saja. Manakala giliran ke rumah Siti Aisyah, orang Masjid Nabawi samping rumahnya, dan Nabi nggak pernah sholat duha di rumah, di masjid. Ya jadi Aisyah kagak tahu, habis sholat duha baru ke rumah Aisyah. Jadi nggak lihat. Begitu maksudnya. Singkatnya, Syekh Abdul Qadir Jilani panjang ini di dalam kitabnya Al-Ghunyah, pada paparan ini. Singkatnya, salat duha ini diajarin oleh 70 sahabat lebih. Semuanya dongeng bahwa Nabi itu mengerjakan salat duha. Waktunya kapan salat duha? Tuh waktunya
Waktunya ya waktu duha. Kapan tuh waktu duha tuh? Daripada terbitnya matahari seukuran setombak. Dari terbit mataharinya naik seukuran setombak. Apa kudu gua paranin untuk dimeterin setombak-setombak itu? Biar gampang, begitulah bahasa agama. Berapa setombak tuh kalau dibikin derajat? Dari mulai terbit yang di masjid ada tulisan syuruk. Syuruk tuh artinya matahari nongol, waktu subuh udah habis. Dari mulai matahari terbit tuh 4,5 derajat tuh waktu duha tuh 4 dari terbitnya matahari seukuran naiknya 4,5 derajat. 4,5 derajat tuh berapa menit? 1 derajat itu sama dengan 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. Maka 4 dikali 4,5 sama dengan 18 menit. Jadi kalau pengen percis pertama kali terbitnya waktu duha, pengen tahu waktu duha, maka dari terbit matahari plus 18 menit, itulah waktu duha. Biar enggak puyeng ngintip-ngintip kalender waktu duha 6:30 gitu aja. Biar enggak puyeng. 6:30 itu mau kapan aja masuk. Kita waktu dohor pengen gak puyeng. Kapan dohor tuh? Pengen gak puyeng. Speaker gak ada, ini gak ada, itu gak ada, gelap, gak ada suara. Udah jam 1 aja salat dohornya. Udah pasti masuk dah. Kalau jam 1 begitu. Biar apa? Biar gak puyeng gitu. Karena nggak ada pemberitaan waktu duha nih kapan gitu. Kalau adzan kan sholat ada, kadang jam 12 kurang seperempat, kadang jam 12, kadang jam 12 lewat. Ya sama, waktu duha juga mengikuti kayak begitu. Biar enggak puyeng-puyeng 6:30. Itulah waktu sholat Idul Fitri, itu juga. Waktu sholat Idul Adha, itu juga. Jam berapa? 6:30. Waktu sholat Isyraq, ya itu juga. Emang semuanya sholat juga. Begitu mulai masuknya, ya itulah waktu duha. Begitu. Waktu duha. 6:30 biar gampang cara kita orang kampung. Sampai kapan? Yo, sampai matahari ada di tengah-tengah langit. Biar gampang sampai jam 12. Gitu. Jam 11 masih bisa, iya masih bisa. Belum dohor. Udah dohor belum jam 11? Ya di kita nih di Tangerang dah. Jam 11 sudah dohor belum? Ya bisa duha. Dari rumah duha belum, masuk masjid. Salat apa? Ya duha. Ya ngapain nggak duha? Begitu kan lumayan. Salat duha. Begitu sampai dohor biar gampang. Menjelang zuhur sampai matahari ada di tengah-tengah langit. Ini waktu. Jadi jam berapa? Udah enak dari agama, jangan ditanya jam berapa. Mana yang longgar untuk Anda dari 6:30 sampai dohor itu. Kerjakan di situ. Telah waktu duha. Jam berapa aja.
jam berapa aja. Dari aturan yang ada, saking luasnya daripada waktu duha. Begitu. Imam Nawawi jelaskan di dalam kitab Al-Majmu' terkait dengan waktu salat duha. Ini waktu. Kemudian dari kita udah tahu waktunya daripada salat duha ini, kita pengen dapat ganjaran, paling gedenya ganjaran. Di jam berapa sholat duhanya? Biar ganjarannya paling gedenya. Biar nyontoh nabinya. Ngelempengin. Di 1/4 siang aja. Jadi siang tuh berapa jam? 12 jam. 1/4-nya? Ya 12 dibagi 4 biar nggak puyeng. Begitu, kelamaan. Berapa 1/4-nya? 9. Oh 3. 1/4 yang pertama 7, 8, 9. Itu 1/4 yang pertama. 1/4 yang kedua 10, 11, 12. 1/4 yang ketiga 1, 2, 3. 1/4 yang keempat 4, 5, 6. Yang paling gede ganjaran salat duha itu jam 9. Jam 9. Jamnya itu yang paling gedenya ganjaran. Jam 9. Kenapa jam 9? Jadi perlu keadilan dan keseimbangan. Sehingga per 3 jam mencas. Begitu, per 3 jam dicas. Jam 9 dicas, namanya sholat duha siang pertama. Kemudian 3 jam berikutnya jam 12 sholat zuhur. 3 jam berikutnya jam 3 sholat. 3 jam berikutnya jam sholat. Tuh namanya keseimbangan dan keadilan. Jadi sehingga banyak cahaya yang diakses. Timbul pertanyaan, kalau gue ini Pak, kalau gue jam 9 udah di pasar Lembang dagang, jam 9 orang keburu. Kalau di pasar, apa dikata gua kalau sholat di depan toko, bawang segala macam dikata miring, yang lempeng aja, jangan miring-miring. Udah kalau ditanyanya kayak begitu, maknanya ngerjain ama nggak ngerjain. Kalau gitu, maka bagusan, iya mau jam berapa kek? Begitu. Ini kan lagi ngomong yang paling tinggi dari sekian ganjaran, tapi yang paling tinggi kagak bisa. Iya jangan kemudian ditinggalin. Ini kalau enggak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Gua mah bisanya tengah 7 enggak apa-apa. Gua ini dagang di Cipulir. Lah di Cipul kan di PD Pasar Jaya harus dari pagi-pagi. Kan jam 10 udah rapi, gulung tikar udah mau pulang. Jam 10. Jangan dibikin susah. Masing-masing orang pasnya jam berapa terserah dia. Jangan mempersempit yang luas.
akhirnya jadi sempit, stres, begitu. Kayak begitu. Jadi jam berapa yang paling tinggi? Jam 9. Alasannya supaya per 3 jam ngecas, iya, ngecas, iya. Supaya per 3 jam sholat, itu alasan. Berikutnya, yang paling tinggi tempat ngerjain sholat duha di mana? Ditanya begitu, yang paling tinggi tempatnya di masjid. Tempatnya di masjid. Sebab Nabi selalu sholat duha tempatnya di masjid. Di masjid. Begitu, di masjid. Tempatnya. Kalau teman gue sih enak, emang rumahnya samping masjid. Gua kan jauh begitu. Ya Allah, kan masalah lagi, ya kan? Begitu. Bukan juga begitu. Kalau bisa sholat duhanya jam 9, tempatnya masjid. Sekarang problem muncul. Kalau jam 9 gue bisa, tapi tempatnya bukan di masjid, di toko. Begitu. Bisa jam 9. Tapi kalau pengen di masjid 6:30 bisa, tapi bukan jam 9. Artinya perselisihan antara mengedepankan waktu apa mengedepankan tempat. Begitu. Mana yang harus diambil bila kasusnya kayak begitu? Gue jam 9 bisa, tapi tempatnya bukan masjid. Kan kurang banyak ganjarannya begitu. Tapi kalau 6:30 bisa, tempatnya di masjid. Waktu kurang banyak ganjarannya di waktu, tapi dari tempat banyak. Mana begitu? Yang harus diambil? Yang harus diambil adalah fadilah yang berhubungan dengan waktu. Jadi al-fadilah al-muta'alliqatu bil waqti afdalu minal fadilatil muta'alliqati bil makan. Jadi nilai plus waktu harus lebih diutamakan dibanding nilai plus tempat kalau disuruh milih. Kalau ditanya bagus mana, jam 7 di rumah, di masjid, jam 9 di rumah atau di kebun, di kantor, bagus mana? Maka jawabannya bagus di masjid jam 9. Bener enggak? Enggak, maksud gue alatunya bagus jam 9. Begitulah cara jawab agama tuh. Karena waktu sangat mahal dalam agama kita. Ini penting, waktu. Tuh begitu tuh, waktu sholat duha. Kemudian berapa rakaat sholat duha ini? Berapa rakaat? Rakaatani. Sholat duha ini minimalnya 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Kemudian gedean lagi 4 rakaat. Kemudian gedean lagi 6 rakaat. Kemudian gedean lagi 8 rakaat.
kemudian gedean lagi 10 rakaat, kemudian gedean lagi 12 rakaat, kemudian udah nggak ada kemudian 12. Maka paling banyaknya sholat duha berapa? Ulama berbeda-beda menyoroti ini. Imam Romli bilang 8. Kata Ibnu Hajar 12. Hadisnya ada 12. 12 rakaat. 12 rakaat. Jadi paling banyaknya sholat duha 12. Yang menjadi pertanyaan, udah pernah belum ngerjain sholat duha sampai 12 rakaat? Kerjain biar pernah. Yang penting pernah dulu. 4 udah pernah, 6 udah gua seminggu waktu itu kata kita. Kalau 8 kayaknya 2 hari dah. 8 udah tuh 8. 10 jadi muanya ajaran Nabi itu amalin biar pernah. Jadi kalau ditanya udah pernah ngerjain 112, udah. Kan intinya pernah. Bukan ente selalu sholat duha 12. Kalau selalu sih kagak begitu. Pernah. Kan pernah. Jadi biar kita pernah ngamalin duha. Berapa minimal sempurnanya? Ya 4. Minimal sempurna. Kalau minimal sholat duhanya mah 2. Kalau minimal sempurna 4. Kalau 2 suratnya apa? Kalau 2 suratnya yang dibaca kalau 2 surat langganan. Surat apaan? Oh iya kuliah kulhu. Saya mau nyari di Quran surat langganan. Enggak ada. Kuliah kulhu. Rakaat 1 kuliah, kedua kulhu. Kalau 4 rakaat 1-nya wasyamsi wadduha. Rakaat 2-nya wadduha. Ya, jadi ya yang terbelakangnya tadi lagi langganan apa? Kuliah kulhu gitu. Kuliah kulhu 4 itu minimum. Supayalah kita ini diberi rezeki banyak, sholat duhanya jangan 2. Sholat duhanya kalau 2 tuh biar kita tidak stroke. Tidak stroke. Persendian di badan kita ini ada 360 sendi. Sebagai kita bersyukur sendi kita masih aktif bergerak, maka dengan sholat duha 2 rakaat, maka sholat duha 2 rakaat itu sebagai syukur sendi gerak. Dalam satu hadis qudsi berbicara tentang salat duha 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam la ta'jaz an arba'i raka'atin awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak manusia, janganlah kamu lemah untuk mengerjakan sholat 4 rakaat di permulaan siang. Kalau bahasa kita orang, jangan ampe kagak
Jangan ampe ninggalin sholat 4 rakaat di permulaan siang. Namanya sholat duha. 4. Kata Allah, akfika akhirahu, ku beri kecukupan kepadamu pada akhirnya. Jadi kalau pengen berlimpah kecukupan, sholat duhanya 4. Jangan 2. Ini udah 2 jarang-jarang lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh begitu. 4. Jangan mengedepankan ngeluh. 4. Saya kalau sholat duhanya di masjid ke jam 9 sebetulnya kalau bisa sih bisa. Saya udah pensiun nih. Cuman apa dikata sama kawan-kawan, orang 5 waktu aja kagak, duha di masjid dikata gua gila. Iya, yang penting lu ngerjain daripada susah-susah hidup. Udah nggak apa-apa. Begitulah sholat duha. Sholat duha. Sholat duha ini, saudara, apa wirid sesudahnya? Wirid sesudahnya istighfar 100. Istighfarnya terserah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu boleh. Atau saudara puyeng, kayaknya buntu banget urusan rezeki, istighfarnya begini, astaghfiruka rabbi innaka kunta ghaffara. Astaghfiruka rabbi innaka kunta ghaffara. Aku mohon ampun kepadamu, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau selalu mengampuni segala dosa. Jangan-jangan rezeki kita seret bukan karena enggak ada air di torennya. Torennya banyak, airnya torennya. Kerannya baru diganti dari singkoh keran, tapi ngapa airnya jalannya ceret-ceretan? Ini karena di pipanya ada sumbatan. Rezeki di malaikat Mikail aja masih banyak rezeki kita, apalagi sama Allah. Siapa Mikail? Menteri Keuangan. Urusan rezeki malaikat yang ditugasi Mika itu banyak, apalagi sama Allah masih banyak lagi. Pusat begitu. Tapi kenapa jalan ke kitanya ceret-ceretan? Ada dosa yang nyumbat. Istighfar. Astaghfiruka rabbi innaka kunta ghaffar. Begitu. 70, 100. Itu wirid duha. Kalau mau wirid duha. Begitu. Doa itu yang doa Allahumma inna du'auka, ya enggak dari Nabi, tapi itu doa munasabah sama kesulitan kita. Begitu, kesulitan. Sampai diganti-ganti waktu kemarin di akhir-akhir Ramadan. Doa duhanya, ya Allah kalau sampai THR saya jauh deketin.
Gitu. Kalau seret lancarin THR ganti, bukan rezeki. Gitu. Begitu doanya. Ada aja orang menulisnya begitu. Jadi maksudnya merejeki THR tuh. Itu kayak begitu. Jadi saudara, doa datuh. Ada juga sholat duha daripada tarekat para sufi yang untuk rezeki ini enggak begitu mumet dalam hidup. Yang itu dengan bacaan suratnya wadduha aja. Rakaat 1 wadduha 7, rakaat kedua wadduha 7 aja wadduha. Karena surat wadduha itu surat ngegampangin jalan rezeki faedah. Habis salam baca surat wadduha 40 kali. Doanya bukan Allahumma dua-duauka doang. Allahumma ya ghaniyu ya mughni. Allahumma ya ghani ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Wahdini fa inni dhallun wa 'allimni fa inni jahil. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa qudratik. Baru datu Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilu dan seterusnya. Ini saudara, jalanin yang kayak begitu 40 hari, jangan putus dah. Mau segede gunung kayak urusan begitu, urusan hutang, urusan apa, Allah bereskan dengan cara-cara Allah. Tuh kayak begitu. Cuman wataknya sebagian kita ini aneh. Panen mau pengen, nanem ogah. Panen pengen, nanem ogah. Jadi warungnya mau pengen laris, sholat duha mah ogah. Gitu. Zikir enggak? Zikir tuh nanem. Zikir tuh nanem. Zikir. Sholat duha. Kalau sampai 4 boleh enggak dikredit pagi 2, ntar jam 9 2? Boleh. Enggak mesti cash. Yang penting belum zuhur dah, belum zuhur. Begitu. Kredit boleh. Salat duha 2 rakaat, ngopi dulu segelas begitu. Ntar lagi salat lagi rakaat, ngopi lagi segelas. Ampelah 12 rakaat, insyaallah kembung. Begitu. Enggak apa-apa, pokoknya terserah. Jangan paksa. Hidup ini indah. Yassiru wala tu'assiru. Kasih mudah kata Rasulullah sama umat tuh. Wala tu'assiru, jangan kasih sulit. Kita 6:30 jadi. Saya mau jam 10 aja. Jadi aja. Jadi Nabi itu rahmatan lil alamin. Begitu. Lah, kalau salat duhanya jam 9, mana kita ke sawah, mana sawahnya 10 kilo dari rumah. Berangkat habis sholat subuh jam 9, suruh ke masjid, balik lagi. Oh, udah ente mah di kebon aja, dekat kubangan kebo tuh. Udah gelar di situ, jadi aja. Nyebur, nyangkul lagi. Jadi jangan dibikin susah singkatnya. Mana yang kita bisa dari ajaran-ajaran agama itu, ya kerjakan. Begitu. Kerjakan. Ini duha. Singkatnya, sholatud duha majlabatun lirrizqi. Sholat duha itu
dapat menarik, mendatangkan bagi keberlimpahan rezeki. Ad-duha. Tapi jangan ngambekan. Begitu udah seminggu belum ada tanda-tanda, berhenti. Namanya apa? Ngambekan. Allah diambekin. Allah ya tambah sengsara. Terus kalau belum keluar kayak orang main lotre, tahu main lotre? Ada 36 kotak. Isi semuanya. Begitu. Masa iya kagak nembus? Terus kayak orang gali sumur. Baru semeter nggak keluar air, gua pindah aja dah. Pindah lagi, semeter lagi, ganti wiridan, pindah lagi. Namanya pindah tuh ganti. Nih, kira-kira dapat air nggak? Kenapa? Hah? Iya, yang bagus bagaimana? Terus semeter terus sampailah 30-50 meter. Kira-kira di An-Nur 50 meter keluar air enggak? Dia keluar. Begitu kita zikir. Kayak begitu. Terus saja belum keluar. Jangan berhenti sampai keluar airnya. Ini Tuhan diambekin. Berhenti dah ya kata Tuhan. Masih banyak yang menghamba sama saya. Begitu rugilah kita. Singkatnya, sholat duha adalah sholat yang paling utama sesudah tarawih. Kalaulah saya sholat lebih dari 2, 4 umpama, bolehkah 4 rakaat sholat duha 1 salam? Boleh. 4 rakaat 1 salam? Enggak ngapa. Bagaimana 4 rakaat 1 salam? Enggak usah tasahud awal. Diri, baru duduk. Kalau 12 1 salam, boleh. Boleh. Diri. Cuman dari boleh itu takut lu baru serakaat pengen 2. Ini masih lama. Udah 2 rakaat aja yang bagus. Wa yusallimu min kulli rakaataini, sunat per 2 rakaat salam. Biar kata sholat duha sholat siang. Udah 2 aja salam. Takut nanti ada 2, ada temenmu urusan proyek. Ini gua sholat duha, ntar proyek jadi lagi. Ya udah kan 2 enak salam. Kalau dulu 12, mana telepon bunyi mulu lagi. Ceweknya ntar mutusin lagi 12, wah repot. Udah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh lebih dari itu, boleh. Agama enggak sempit. Mau langsung 4 salam enggak apa. Mau langsung 8 salam enggak apa-apa. 12 enggak apa-apa. Yang penting tasahudnya jangan lebih dari 2, paling banyak 2. Bagusnya nggak usah, diri aja. Begitu. Biar nggak sama dohor kalau 4 gitu. Biar orang ini sholat dohor atau apa ini gitu. Kayak begitu. Semuanya boleh. Agama tidak kaku. Demikian ngomongin sholat duha. Kalau saudara benar-benar demen zikir waktunya luas, baca wadduha. Banyak tasarrufnya wadduha ini. Kalau memang serius, ada yang ringan gak nyampe 40. Nih, benar-benar habis sholat duha, nih sholat wadduhanya 7, kemudian rakaat keduanya 7, lalu habis salam nih, habis salamnya wirid baca wadduha enggak banyak. Nih sama aurad aulia. Bagi orang yang bingung bagaimana jalan usahanya, ini enggak nyampe 40, 27 doang. 27 kali baca wadduhanya.
Cuman ada aturannya. Ada aturannya, ini para sufi. Aturannya bagaimana? Bacaan wa wajadaka ailan fa'agna diulang 27 kali per satunya, per satu 27 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna. Ulangi sampai 27. Wajadaka ilan fa'aghna wa wajadaka. Udah 27 kali, lanjutin. Ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Baru 1, 2, 6 lagi. Baru 1, 2, 6 lagi. Iya, kalau orang lagi mumet mau pinjol aja dia ambil pinjol. Tahu pinjol? Apaan pinjol tuh ya? Ayo pinjaman online. Apa ke dia amalin? Begitu orang lagi mumet, dikir. Jangan daripada ngeluh di Facebook, ngeluh di mana-mana. Mau ngapain? Zikir, zikir, zikir. Banyak kaum solehin, banyak. Sampai ulama besar, anak cucu Nabi, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Profesor Doktor, Muhaddisul Asri, rahimahullah rahmatullah bro. Ngarang kitab namanya Abwabul Faraj. Itu isinya aurat-aurat yang sering puyeng di otak kita. Ini loh cara-caranya. Begitu. Jadi ulama tuh sayang sama kita, sayang. Apa sih wa wajadaka ailan fagna? Allah dapati engkau ini melarat, susah. Kata orang sonoan kere gitu. Fa'agna, lalu Allah tak lama lagi kasih kecukupan rezeki berlimpah. Begitu. Maka minta, ya Allah saya ini susah, kasih kekayaan. Tuh begitu, wajadaka ailan fa'agna. Tuh maknanya. Begitu. Makanya selalu bolak-balik sama ulama biar serius. Begitu. Ngaku susah. Begitu. Gitu. Ngaku mau susah, ngeluh mulu. Begitu. Adanya di puncak. Lihat lagi adanya di Hanyar. Tapi kalau ngobrol ngeluh. Gitu. Begitu. Makan sih emang benar di Bundo Kandung, bayar. Makan di Bundo Kandung udah. Hah? Padahal di Bundo Kandung nih. Pagi sore, siang malam. Begitu. Jadi ini namanya ngeluh watak kalau begini. Watak namanya. Ngeluh. Jadi kita jangan. Zikir udah diajarin oleh agama, kerjain solusinya. Udah nggak usah pakai ngomong duha aja, terus saja. Begitu terus saja. Jangan sekali-kali kita mengiri sama orang sukses, jangan. Karena itu bukan akhlak muslim yang diajarkan oleh agama. Jangan ngiri sama orang sukses, tapi ngiri sama proses. Kalau kita punya teman kaya di kampung kita, ajak ngobrol. Jangan enggak. Ajak tuh ngobrol. Nih caranya. Bang, abang nih wiridannya apa? Bisa punya toko nih. Sampai di Pasar Lembang ada, di Celeduknya ada, di Bayoran ada. Apa bedanya? Bagi dong. Tuh namanya ngiri proses. Kayak begitu. Dia dongengin, gua sih amalannya nggak banyak, sholat duha. Oh sholat duha. Tanya lagi, berapa rakaat bang? Sampai abang begitu. Saya 8 nggak putus.
8. Dalam keadaan apa aja? Oh 8. Saya mau nanya, udah berapa tahun tuh Bang? Saya jalan tahun ini 30 tahun. Berarti kalau kita pengen nyontoh kayak dia, baru mau ngerjain besok, maka kayaknya kita, nah iya 30 tahun lagi. Bener nggak? Bener nggak? Iya, berarti jangan itu doang. Empan kita itu kan 30 tahun. Begitu. Cari lagi, zikir lagi yang lain, begitu. Ini yang saya maksud. Ngirit proses namanya. Jadi enak. Ada orang, gue pengen kayak abang nih. Ini ada kasus. Ini. Bagaimana biar saya rezekinya luas kayak abang nih, ya Allah, kerjaannya biasa aja Gojek, tapi rezekinya Gojek banyak. Jadi si Gojek dong. Jadi saya tuh ya, kalau habis sholat subuh saya baca dulu surat Waqiah 4 kali. Terus habis itu saya baca sholawat 3000. Habis itu saya kemudian baca Yasin 4 gitu. Dia melotot aja. Jadi duitnya mau pengen, nanemnya, nah, ada nggak yang kayak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Udah segini aja. Jangan ngiri ama sukses, ngiri ama proses. Itu yang paling pokok.